Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, Pak Ade, beserta jajarannya Pak Ferry, dan tentu kami nggak bisa menyebut satu-satu. Kemudian Kepala SNVD, BPJN ya, Kepala Balai BPJN Jateng DIY, khususnya Pak Satker ya, Satker. Ini juga ada Satker. Pak Stanley. Oh, Pak Stanley juga. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kemudian juga Bapak Ibu yang sudah berkesempatan rawuh di acara sore ini, baik itu luring itu yang ada di sini, Pak Agung Budiono Tri Harjanto Harjanto ya. Kemudian beserta rombongan, tentu kami nggak bisa menyebut satu-satu. Kemudian Bapak Ibu, tentu kami juga tidak mampu menyebut satu-satu yang sudah hadir melalui daring. Kita syukuri bersama karena sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang belum saya sapa dari DPU Kota Semarang, Pak Rianung. Wah. Saya tunggu di Pedurungan, ternyata jawabannya daring lah. Oke, selamat sugeng sonten Pak Rianung. Pak Rianung itu Kepala Dinas PU Kota Semarang, Bapak Ibu, supaya kita saling kenal. Dan tamu undangan yang berkesempatan hadir. Tentu dengan rasa bersyukur mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu, karena modal utama kita pada masa pandemi ini adalah sehat. Sehat bisa kita wujudkan kalau prokes 5M-nya kita juga lakukan. Dan itu memberikan suatu makna harus kita disiplin dan konsisten untuk menjalankan. Termasuk ini nih, kita agak ada pelanggaran sedikit nih. Ini jaraknya kurang ya nih. Atau sini juga bagian bagian supaya kita melakukan dengan baik prokes 5M. Bapak Ibu, sebenarnya kami ini mengantar saja karena saya akan cerita berawal dari apa rapat ini terlaksana. Nah, pada suatu waktu seketika suatu hari saya itu dapat WhatsApp yang saya sebenarnya belum kenal. Nah, dari Pak Agung. Ini depan bisa nih Pak. Sini. Dari Pak Agung, enggak dibagi aja di sini. Dari Pak Agung, intinya beliau itu selaku ketua PHRD ya. PHRD itu perhimpunan. Nah, ini aku ya rada bingung. Masalahnya ngarepe bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris. Human Resource and Development. Perhimpunan Human Resource and Development Jawa Tengah. Nah, ingin berbagi informasi, ingin mendapatkan informasi, tetapi mention kuatnya kemarin Pak, supaya kami itu selaku pelaku usaha, dalam hari ini investor itu punya kepastian bagaimana terkait dengan kawasan Tirboyo yang saya tangkap waktu itu. Nah, kami mencoba untuk menjembatani karena kolega kami baik dari pusat adalah teman-teman dari Balai Besar Pemali Juwana. Kalau kita berfokus di Tirboyo, kemudian mitra kami yang di Kota Semarang adalah DPU Kota Semarang. Karena menyangkut infrastruktur, ini kami ajak juga yang membidangi atau yang mempunyai tugas di Kebinamargaan. Nah, saya kira pengantarnya itu. Nah, sore hari ini kita syukuri waktunya relatif pendek karena kita harus berakhir sampai sebelum menjelang maghrib. Kita sepakat nanti kita akhiri sampai maksimum 5:30 ya. Saya mau izin tuan rumah ini sebenarnya tuan rumah tapi saya didaulat untuk mengawali supaya tadi ada kesinambungan apa sih reasoningnya sore ini. Nah, tentu momen sore ini adalah kita ingin berbagi informasi. Kemudian ada nilai yaitu saling asah, asih, asuh. Jadi intinya tidak main pokoknya, pokok enggak, kita itu berbagi.
tentu akan saya cerita sedikit mengawali, Mas bisa dibantu karena tidak kenal maka tidak sayang. Nah, saya pada kesempatan ini yang baik ini saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah dari Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Pusdataru itu apa toh? Nah, panganan apa ya Pusdataru itu? Nah, akronimnya Pusdataru karena kami harus tunduk nama yang diberikan oleh dari biro organisasi. Sebenarnya Pusdataru itu adalah kepanjangannya adalah Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Mungkin nanti lain provinsi namanya juga bisa beda. Nah, saya akan cerita sedikit gambarannya, karena atribut lembaga formal di negara itu diatur dengan tugas pokok fungsi yang diatur dalam undang-undang. Nah, kami berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu ada sebuah urusan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu urusan pelayanan dasar, yaitu ada 11 suburusan, yaitu mulai sumber daya air, penataan ruang, jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, pemukiman, bangunan gedung, penataan bangunan, jasa konstruksi. Inilah masuk di dalam urusan akronimnya, nanti jangan salah, PUPR. PR-nya tidak perumahan rakyat, tetapi adalah penataan ruang, supaya kita clear. Jadi pekerjaan umum dan penataan ruang. Nah, salah duanya itu diampu kami, institusi kami, Pusdataru, yaitu sumber daya air, penataan ruang. Dan kemudian 9 suburusan yang lain, siapa yang mengampu untuk Provinsi Jawa Tengah? Yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya. Nah, nanti ada konektivitas antara apa yang diemban oleh teman-teman dari unit vertikal dari Kementerian PUPR khususnya, yaitu nanti yang BU Bina Marga, tadi ada Balai Pelaksana Jalan Negara, Jateng, dan DIY ya Mas ya. Angka seri 7-nya enggak ada ya, sekarang Jateng dan DIY. Dulunya ada Jatimnya. Nah, Jawa Tengah hebat lagi, satu provinsi interaksinya dengan 5 balai besar. Oh, bayangin, itu berarti representatif ngurusi banyu itu luwih angel. Kan gitu. Representatif jalan ada balai besar Jawa Teng dan DIY. Begitu saya ngurusi banyu, ono 5 balai besar. Luar biasa, kita syukuri bersama. Berarti kompleksitasnya begitu tinggi. Saya mengantar itu dulu supaya kita kenal. Untuk provinsi, itulah pembagian tugasnya. Nanti ada kaitannya. Lanjut, Mas. Nah, bagaimana kerangka pikir pengelolaan sumber daya air? Saya kira ibaratnya supaya kita gampang untuk cara kita mengingatnya bagaikan konstruksi rumah. Atap itu pasti kita melindungi yang ada di dalamnya, itu punya tujuan. Saya kira sama sektor apapun, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar tentang yaitu sumber daya dikelola secara menyeluruh terpadu. Artinya kekayaan alam itu harus dikuasai negara untuk kemampuan rakyat. Tapi ini adalah sektor atau bidang sumber daya air. Itu bisa terwujud apabila ada kelembagaan pengelolaan SDA. Nah, representatifnya apa? Kelembagaan itu formal. Dari pusat ada yang membidangi SDA, itu ada Kementerian PUPR. Kalau provinsi ada kami, Pusdataru. Yang di Kota Semarang ada, yaitu DPU Kota Semarang. Supaya kita gampang mengingatnya. Kemudian wadah koordinasi apa? Wadah koordinasi itu adalah Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Provinsi, kemudian ada tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai, di mana Jawa Tengah ini ada 10 wilayah sungai, ada 202 sungai yang ada itu kita syukuri bersama. Nah, termasuk forum-forum inilah bisa juga dikategorikan wadah koordinasi supaya kita saling take and give, supaya kalau kita sama-sama memahaminya, melangkahnya juga enak. Ini anggap matrikulasi. Yang tadinya baru mendengar opo tuh SDA itu, panganan opo SDA, bagaimana kita menyikapi, minimal kalau baru mendengar, oke, berarti kita pernah mendengar. Kalau yang sudah pinter, tambah hafal. Bagaimana yang terpenting nanti mengimplementasikan. Intinya singkat, ada 3 pilar yang harus kita berikan kokoh.
yaitu upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya, dan pengendalian dari sumber air. 3 pilar itu akan berdiri tegak kalau dijepit sebuah pondasi, termasuk komunitas dunia usaha, yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengawasannya. Di situ harus dibaca bahwa pemberdayaan masyarakat itu masyarakat yang luas, termasuk ada akademisi, ada pengusaha, ada community, itulah ada di sana. Bagaimana kita bisa mengelola air kalau sistem informasi jumlahnya aja kita nggak ngerti? Ibarat kita ada ruangan, disuruh membersihkan ruangan, ditanya mejanya berapa, kursinya berapa, nggak tahu. Nah, bagaimana kita mau mengelola SDA dengan baik? Nah, inilah pola pikir yang harus kita jalankan supaya kami share, supaya Ibu secara makro itu tahu. Yang terakhir, saya kira, nah ini kami ingin sedikit share ke jenengan. Ini adalah representatif dari perkembangan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan PP-nya sudah keluar. Kloter pertama adalah 47 PP, salah satunya adalah tentang penataan ruang. Jadi nanti cita-citanya di tata ruang nanti itu tidak ribet dengan perizinan. Kalau rencana detail tata ruangnya sudah ada, kebetulan saya representasikan Kota Semarang itu belum punya RDTR. Nah, bagaimana kita memanfaatkan ruang? Ya, dokumen yang ada dulu. Tapi ini saya memberikan ilustrasi, RDTR kalau ada, itu cita-citanya adalah nanti online single submission. Jadi jenengan pada suatu titik tertentu, peta tertentu, tinggal ngecek. Dan itu sudah dibangun sistemnya oleh ATR BPN. Jadi jawabannya titik di mana saya mau usaha apa, kesesuaian tata ruangnya, kalau RDTR sudah ada, tinggal ngecek. Kalau itu sudah ngecek, tinggal konfirmasi, nggak perlu ada izin lagi. Tetapi kita juga harus patuh terhadap apa yang sudah dirancang di dalam RDTR. Nah, bagaimana kalau RDTR-nya belum ada? Yaitu kita ada persetujuan yang sekarang istilahnya tidak kesesuaian tata ruang, tetapi adalah menggunakan di dalam bahasa PP-nya adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Jadi hanya ada 3 jawabannya itu tadi. Kalau sudah ada di RDTR-nya, tinggal mengakses ke OSS, tinggal konfirmasi saja. Oh benar tempat ini untuk saya industri, selesai. Tidak perlu ada perizinan yang lain-lain. Itu adalah semangatnya di dalam Undang-Undang 11. Kemudian bagaimana kalau yang belum, itu adalah jawabannya ada, yaitu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, bagaimana untuk yang di luar itu ditarik ke pusat, yaitu mengenai rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Saya kira saya sekilas supaya tadi frame-nya supaya kita kenal, maka kita saling menyayangi, minimal tugas pokok fungsi kami sudah kami jelaskan, yaitu mengenai pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang. Nah, lebih fokus lagi karena sore hari ini kita berbicaranya ingin share kepada daerah lokus yang tertentu, yaitu mulai kawasan Tirboyo, itu secara sistem itu pasti ada berada di antara, kalau sistem besarnya adalah di timur Kanal Banjir Timur sampai Sungai Babon. Kalau lebih spesifik lagi adalah dari Tenggang, Seringen ke Babon. Lebih spesifik lagi permasalahan ada di Trumulyo antara Seringen ke Babon. Nah, itu harus kita pahami. Yang tadi ada urusan drainase, ada sampah, ada yang lain-lain. Begitu ada terjadi banjir, yang dilihat hanya yang mengurusi sumber daya air. Itu fakta. Pernahkah kita menengok drainase kita bagaimana? Bagaimana sampah kita? Bagaimana tata letak bangunan kita? Bagaimana tata ruang itu? Itulah fakta yang terjadi. Nah, sehingga kalau kami share saat ini, oh iya ya, lebih baik satu menunjuk yang lain, 4 sebenarnya menunjuk diri kita sendiri. Introspeksi terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya kondisi seperti itu, kita itu memberikan kontribusi 4 bagian yang lebih tinggi. Nah, kalau itu semua berpikir itu, insya Allah kita tuh ke depannya jauh lebih baik. Nah, pada kesempatan ini karena kami berhadapan dengan dunia usaha, mari kita sama-sama perbaiki lingkungan kita. Kalau drainase lingkungan itu berikan kontribusi. Oh, ternyata saya membuang air setetes dari tritisan saya sampai ke sana itu ternyata lewatnya tetangga kita. Nah, kalau kita hanya memikirkan parsial satu tentu tidak akan jadi kita. Karena itu ada lintas rumah, lintas RT, lintas RW,
lintas kabupaten kota, lintas provinsi, bahkan bisa lintas negara. Kita tahu di negara lain lintas negara saja bisa manajemennya sebagus yang sudah dia lakukan. Kenapa kita hanya di dalam NKRI, dalam kawasan Treboyo, kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Saya kira itu pengantar dari kami. Mudah-mudahan nanti teman-teman Balai Besar memberikan ilustrasi, tetapi nanti teman-teman dunia usaha juga harus, oh ini loh Pak yang ingin saya sumbangkan kepada sistem ini. Contoh yang kemarin saya sampaikan Pak Agung, adakah keinginan kalau itu ada genangan, kemudian oke Pak, saya tak urunan tuku pompo. Nah itu kan sebenarnya memberikan bagian daripada solusi masalah. Saya kira itu, mohon maaf terlalu panjang, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih cepat dari target. Izin Pak Ade, suaranya kayaknya masih mute. Yang sudah dikerjakan. Sudah Pak Stanley? Sudah bisa? Siap, sudah dengar Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi kalau bicara banjir di Semarang, jadi berdasarkan data historis yang kami dapat, di tahun 1832 ini sebenarnya kota Semarang ini sudah pernah terjadi banjir besar sekali. Kemudian data kami selanjutnya adalah tahun 2009 sampai dengan Bandara Ahmad Yani itu juga ditutup. Lanjut. Kemudian berdasarkan track record atau data curah hujan yang kami dapat selama ini, jadi dalam periode tahun 1960 sampai 1990, dalam periode 30 tahun, ini terjadi 10 kali banjir besar di sini. Ini kita bisa lihat banjir besar 10 kali, cuman yang ekstrim sekali adalah tahun 63, ini debit banjirnya sampai 901, kemudian yang ekstrim sekali adalah tahun 90 sampai 942. Jadi kalau kita identifikasi kejadian tahun 63 sama tahun 90 ini kalau terjadi saat ini pasti melimpas ini. Contoh kanal banjir barat maupun kanal banjir timur yang sudah kami bangun, kalau ini terjadi debit sampai 942, ini pasti melimpas. Artinya ini Semarang ini sudah habis dilanda banjir ini. Inilah kejadian tahun 63 sama tahun 90. Lanjut. Kemudian ini historis yang kami dapat, data-data kejadian banjir di kota Semarang. Lanjut. Kemudian ini, kalau kita lihat dari peta layout, ini yang ditandain. Nah,
Ini adalah jalur Pantura. Jadi inilah yang selalu mengalami genangan-genangan. Begitu ini terjadi genangan, ini macetnya sampai 3-4 kilo, baik itu ke arah Jakarta maupun ke arah timur di sini. Jadi memang titik sentral atau titik kritis adalah di jalur Pantura ini. Begitu ini banjir, kemudian macet, ini terjadi kerugian ekonomi yang luar biasa di sini. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat, ini kejadian terakhir adalah 6 Februari tahun 2021 yang lalu. Ini hampir seluruh kota Semarang ini kejadian terjadi banjir, terjadi genangan. Jadi beberapa titik, hampir di semua titik ini terjadi banjir semuanya. Kemudian kalau kita lihat, coba lanjut. Kalau kita lihat kejadian tanggal 6 Februari itu data yang paling ekstrim sekali yang kita temukan itu adalah tercatat intensitas curah hujan ini di Bandara Ahmad Yani ini 171 mm, kemudian di Beringin 183 mm. Ini artinya apa? Ini artinya adalah apabila terjadi hujan dengan intensitas curah hujan itu 50 sampai 100 mm, itu kategorinya adalah hujan lebat. Kalau 100 sampai 150 itu adalah hujan sangat lebat. Di atas 150 itu adalah kategorinya hujan ekstrim. Artinya kejadian 6 Februari ini adalah hujan yang ekstrim. Jadi 171 di Bandara Ahmad Yani, kemudian di Staklim juga 173, kemudian di daerah Mangkang sana 183. Kemudian dengan kejadian ini tadi, kita coba lihat dan kita hitung kembali berdasarkan data hidrologi. Jadi angka 173 ini di intensitas angka di sini. Di sini ternyata kita lihat ini ekuivalen dengan debit banjir periode ulang 50 tahunan. Jadi kejadian 6 Februari itu adalah kejadian banjir kala ulang 50 tahunan. Kala ulang 50 tahunan itu adalah banjir yang terjadi di masa 50 tahunan itu tadi. Jadi makin tinggi kala ulangnya, itu curah hujannya makin tinggi dan debitnya juga makin tinggi. Makanya kejadian 6 Februari itu khusus di sungai Sungai Kanal Banjir Barat, kemudian Kanal Banjir Timur itu tidak meluap. Kenapa? Karena Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur itu kita desain dengan debit banjir periode ulang 50 tahunan. Makanya di situ masih aman. Di luar itu, sungai-sungai di luar itu kita desain dengan debit banjir kala ulang 25 tahunan. Makanya di luar dua sungai itu semuanya meluap semua, kejadian tanggal 6 Februari. Kemudian kondisi kedua yang diperparah lagi, kondisi apa? Kondisi kenaikan muka air laut. Jadi tanggal 6 Februari itu pukul 1.00 dini hari itu elevasi muka air laut adalah plus 145. Padahal kalau rata-rata air laut itu kan di angka 0 itu. Nah ini adalah plus 145. Jadi 1,45 meter elevasi muka air laut waktu kejadian 6 Februari itu. Jadi di samping hujan sudah intensitas tinggi, hujan kategori ekstrim, kemudian ditambah lagi dari laut, elevasi muka air laut 145. Jadi wajar saat Semarang itu banjir tanggal 6 Februari itu. Jadi di samping hujan yang datang dari hulu membawa debit banjir yang cukup tinggi, kemudian air laut juga posisinya naik, sehingga itulah akhirnya titik pertemuannya adalah di kawasan Pantura atau Terboyo dan Kaligawe itu tadi. Itu kondisinya. Lanjut. Nah, kemudian karena Semarang itu dari sisi topografi ya, dari sisi elevasi, ini jalur Pantura ini Pantura. Ini jalur Pantura ini elevasi jalannya adalah plus 0,8. Ini plus 0,8, sedangkan laut kejadian waktu itu adalah 145. Jadi artinya air laut itu lebih tinggi daripada jalan yang ada di Pantura ini.
Itu kejadian tanggal 6 Februari tadi. Nah, sehingga untuk menangani banjir dengan kondisi topografi seperti ini, andalan kita cuma 3. Yang pertama adalah kita harus membangun tanggul-tanggul, meninggikan tanggul-tanggul. Kemudian yang kedua, kita harus membangun kolam-kolam retensi. Kemudian yang ketiga, kita harus menyiapkan pompa-pompa. Karena elevasi ini kan jauh lebih rendah daripada lautan. Jadi begitu datang hujan, kemudian dari hulu datang hujan, ngalir debit airnya ke sini semua, kemudian laut juga tinggi, ya konsekuensinya dia ketemunya di sini semua, di kawasan ini, kawasan Terboyo ini. Nah, sehingga andalan kita apa? Kita harus membangun tanggul, kita harus bikin tanggul di sini. Kemudian yang kedua apa? Supaya tanggul ini tidak masalah terkait dengan elevasi laut, kemudian bebannya juga beban pompa supaya tidak tinggi, kita kombinasi lagi dengan bikin kolam-kolam retensi. Karena kalau kita langsung pompa ke sini, kemudian kita harus membangun tampungan yang cukup luas, sehingga kita bangunlah kolam-kolam retensi. Jadi kolam retensi ini sifatnya adalah penampungan sementara sebelum kita buang ke laut. Nah, tapi dengan kondisi tanggal 6, laut juga tinggi, kemudian di sini juga tinggi, tambah lagi tanggul kita juga posisinya juga tidak tinggi. Ya, artinya ya air laut juga masuk. Begitu saat muka air laut rendah, saat itulah baru air ini bisa menuju ke laut. Tapi begitu muka air laut tinggi, kita juga susah melakukan pemompaan ke laut. Nah, kemudian dari sini, ini satu kota Semarang ini total ada 20 rumah pompa ini semua. Jadi dari 20 rumah pompa ini, begitu satu aja yang macet pompa, udah banjiran ini. Atau begitu satu pompa aja kita telat menghidupkan, ini pasti banjir. Contoh kejadian tanggal 23 Februari. Jadi banjir Semarang itu yang pertama terjadi tanggal 6 Februari, yang kedua adalah tanggal 23. Tanggal 23 Februari itu ditandai dengan Simpang 5 terendam. Simpang 5 terendam, kemudian kantor Pak Gubernur juga terendam. Tapi kalau kita lihat berdasarkan intensitas curah hujan, itu jauh lebih tinggi tanggal 6 Februari daripada tanggal 23 Februari. Tapi tanggal 6 Februari, kok Simpang 5 tidak kebanjiran? Kok kantor Gubernur tidak kebanjiran? Padahal hujannya jauh lebih tinggi tanggal 6 Februari dibanding tanggal 23 Februari. Tapi tanggal 23 kok Simpang 5 kebanjiran? Kok kantor Gubernur kebanjiran? Ya, artinya apa? Artinya pasti ada sesuatu dari sistem perpompaan kita waktu itu. Apakah mungkin pompanya ada satu yang rusak, ataukah kita terlambat menghidupkan pompanya? Jadi kota Semarang ini, kehidupan di Semarang ini sangat tergantung dengan pompa. Begitu satu pompa mati atau satu pompa telah dihidupkan, habis. Contoh kejadian tanggal 6 Februari, Kota Lama. Kota Lama itu juga kebanjiran. Padahal itu dari sistem, itu kan sistem Kali Semarang itu. Kali Semarang ini sudah 6 pompa, masing-masing 5 meter kubik, 35 meter kubik. Ini kalau hitungannya sudah over nih, harusnya tidak akan banjir. Tapi apa? Tapi ternyata di Kota Lama itu, yang lagi dikelola oleh teman-teman Cipta Karya, pompanya satu rusak waktu itu. Makanya Kota Lama itu banjir tanggal 6 Februari. Kalau satu pompa itu tidak rusak, Kota Lama tidak akan banjir tanggal 6 Februari itu. Jadi modal kita untuk Semarang ini tanggul, 2 kolam retensi, 3 pompa. Satu aja macet, udah habis. Atau satu aja telat, habis. Nah, disinilah kami perlu bersinergi baik dengan PU pemerintah Kota Semarang dengan PU Kota. Jadi di sini kan pompa-pompa juga ada yang dikelola oleh PU Kota dan pompa-pompa ada juga yang kami yang mengelola. Jadi kami mengelola saat ini adalah rumah pompa yang di Tenggang, kemudian yang kedua rumah pompa yang di Seringin, kemudian di sini yang Banjardowo juga kami kelola. Jadi kalau kami di BS Malijuana
Ini lebih banyak kami mengelola pompa-pompa yang ada di muara. Karena titik sentralnya ada di muara, kemudian debit yang paling tinggi itu ada di muara. Ini semua dikelola oleh Dinas PU Kota Semarang. Lanjut. Kemudian untuk menangani banjir di Kota Semarang, kita sudah membuat 3 klaster. Klaster pertama adalah sistem Semarang Barat namanya. Kemudian yang kedua adalah sistem Semarang Tengah. Kemudian yang ketiga adalah sistem Semarang Timur. Sistem Semarang Barat ini sudah banyak sekali kemajuan pasca banjir tahun 90 dan 2009. Kita sudah membangun Waduk Jati Barang namanya. Jadi begitu Waduk Jati Barang ini sudah dibangun, kemudian sistem drainase yang kita tangani, termasuk kolam retensi, ini alhamdulillah sistem Semarang Barat ini tidak begitu masalah terkait dengan banjir. Begitu juga dengan sistem Semarang Tengah. Tengah ini sudah kita lakukan pekerjaan normalisasi dan peningkatan kanal banjir barat dan kanal banjir timur ini. Sehingga Semarang Barat, Semarang Tengah ini alhamdulillah sudah tidak begitu bermasalah. Ya, paling masih ada dari sistem drainase untuk masuk kepada sistem kanal banjir barat maupun kanal banjir timur. Jadi di dalam kawasan ini. Nah, khusus di sistem Semarang Timur, inilah yang belum tuntas kami tangani. Nah, sistem Semarang Timur itu termasuklah di sini. Ini kawasan Terboyo di sini. Terboyo, Trimulyo, karena ini Kalibabon ini. Sini. Nah, jadi ini kawasan ini memang kami belum tuntas menangani masalah yang ada di sini. Lanjut. Jadi inilah sistem Semarang Timur. Jadi titik-titik yang masuk banjir roknya masih banyak nih, peluang-peluang masuk dari sini, dan sebagainya. Ini yang belum kita tangani. Nah, sehingga muncullah ide tahun 2017 itu kita membangun yang namanya Tanggul Laut. Jadi ide awal Tanggul Laut itu sudah mulai tahun 2017. Jadi Tanggul Laut itu adalah multifungsi. Jadi Tanggul Laut itu bisa menangani banjir dari hulu saat hujan dan bisa mengatasi supaya air laut juga tidak masuk ke daratan. Kemudian yang ketiga, Tanggul Laut itu juga difungsikan sebagai tol di atasnya. Itulah program Tanggul Laut yang terintegrasi dengan jalan tol Semarang-Demak. Jadi kita menangani banjir dari hulu dan menangani rob supaya tidak masuk ke daratan. Yang ketiga digunakan sebagai tol di atasnya. Lanjut. Kemudian di samping itu dapat saya sampaikan juga, kenapa Semarang itu selalu banjir, kemudian kenapa topografinya seperti itu. Jadi umumnya ini masalah lain adalah masalah penurunan muka tanah atau land subsidence. Jadi dari hasil penelitian LAPAN, Jawa Tengah ya umumnya, Jawa Tengah, itu penurunan tanah itu adalah 3-4 cm per tahun. Ini dari studi dari LAPAN 2014. Kemudian dari ITB juga tahun 2018 itu 10-20 cm per tahun. Penurunan tanah. Kemudian Badan Geologi 1,7 sampai 1,8 cm ini semenjak Maret 2019 sampai Agustus 2020 penelitian dilakukan oleh Badan Geologi. Nah, ini. Jadi ini Pekalongan juga tinggi, kemudian Semarang, Demak. Nah, ini studi yang dilakukan oleh lokal, artinya dari LAPAN, kemudian dari ITB dan Badan Geologi. Di samping itu ada studi juga yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Belanda. Coba lanjut. Nah ini hasil studi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda melalui konsultannya Wittepenbos. Dia menggunakan data satelit. Jadi menggunakan data satelit dalam masa 10 tahun itu ketahuan penurunan muka tanah. Ini dapat kita lihat. Jadi kalau yang warna hijau ini penurunan muka tanahnya adalah 2-4 cm per tahun. Kemudian yang warna kuning adalah 6-8 cm per tahun. Kemudian makin tua warnanya ini di atas 10 cm. Ini kita lihat, ini adalah kawasan Terboyo ini. Ini kawasan Terboyo. Ini Sungai Seringin ini. Ini Sungai Tenggang.
Ini warnanya merahnya sudah tua. Artinya apa? Artinya penurunan tanah di sini sangat tinggi sekali. Di atas 10 cm. Jadi kawasan Terboyo itu, ini penurunannya sangat tinggi. Jadi makin ke timur makin tinggi nih penurunan muka tanah. Ini berdasarkan data satelit 10 tahun terakhir. Ini dilakukan oleh pemerintah Belanda. Jadi pemerintah Belanda kerjasama dengan kita dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga memformulasikan ini. Inilah data yang dihasilkan. Ini ke sini malah tidak begitu tinggi penurunan tanah. Sini yang malah tinggi. Jadi di sistem Semarang Timur. Ini adalah Sungai Kanal Banjir Timur ini. Ini kawasan Terboyo. Ini jalur Pantura. Lanjut. Kemudian hal ini juga diperkuat oleh peta tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi bahwa kawasan utara Semarang ini merupakan lapisan tanah aluvial atau endapan aluvial yang sifatnya lempung. Nah, sehingga di lokasi-lokasi ini kedalaman tanah kerasnya itu mencapai 70 sampai 80 meter. Artinya memang ini adalah lapisan tanah yang sangat lunak. Jadi di samping ada land subsidence, penurunan muka tanah, kemudian karakteristik tanahnya juga terdiri dari tanah endapan aluvial yang sangat lempung, yang sangat lunak sekali. Lanjut. Kemudian penanganan sistem Semarang Timur yang sudah dan yang akan kami lakukan. Nah, ini dapat saya sampaikan dulu. Ini teman-teman kami dari Balai Besar Pelaksana Jalan juga ada, nanti bisa menyambungkan. Jadi tahun 2016 sampai 2019 kita baru membangun tanggul tertutup seperti ini. Ini di belakang Unisula. Nah, jadi begitu kami bangun tahun 2016 sampai 19, tanggul ini sepanjang 2 kilo. Kemudian kami bangun di sini rumah pompa Tenggang. Kemudian di sini adalah rumah pompa Seringin. Jadi dengan kombinasi tanggul dan rumah pompa, alhamdulillah jalur Pantura sudah banyak kemajuan. Tidak seperti yang dulu lagi, yang setiap saat selalu kebanjiran. Nah, ini sudah banyak kemajuan. Kecuali kalau kenaikan muka air laut ini sampai di angka 145 atau 150, nah ini bisa masuk lagi ke sini. Karena yang baru kita tangani ini. Kenapa ini yang kita tangani? Karena ini adalah posisi air laut masuk dari sini. Karena posisinya elevasinya sangat rendah sekali. Tapi kalau di sini masih agak ketinggian, masih tinggi. Nah, tahun ini kita mulai merencanakan melanjutkan membangun tanggul di sini. Melanjutkan sini, kemudian kita lanjutkan juga di sini, sampai ini tertutup semua. Sehingga kawasan ini akan aman terkait dengan banjir rob. Jadi yang warna biru ini yang sudah kami laksanakan, yang biru sudah kami laksanakan, yang warna hijau ini akan kami laksanakan. Ini sedang proses lelang, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kontrak, bisa pelaksanaan fisik di lapangan. Jadi ini yang kami lakukan, yang kami lanjutkan, dan ini. Nah, tanggul laut ini kan fungsinya adalah menahan supaya air laut tidak masuk ke daratan. Begitu datang hujan, nah tentu air hujan dari sungai ini kan tidak bisa keluar dengan sendirinya, terpaksa kita pompa kan. Makanya kami membangun di sini rumah pompa. Karena sistem tertutup sudah kami bangun seperti ini, begitu datang hujan dari atas, kan tidak bisa secara gravitasi masuk ke laut. Makanya harus kami pompa di sini. Makanya kami bangun di sini rumah pompa Seringin di sini. Ini rumah pompa Seringin, ini rumah pompa Tenggang. Posisinya di sini. Jadi air dari sini masuk ke Sungai Tenggang. Dari Tenggang ini kita harus sedot di sini supaya kecepatan di sini tidak meluap, supaya kecepatan di sini bisa mengimbangi pompa kita masuk ke laut, supaya posisi di sini tidak meluap ke kiri dan kanan. Sehingga di sinilah kecepatan pompa yang harus kita lakukan, pompa di sini dan pompa di sini. Nah,
Jadi ini memang belum kita lakukan, makanya di sini masih ada tempat atau titik-titik yang terbuka. Makanya waktu kejadian tanggal 6 Februari ini melimpas melalui sini masuknya, melalui sini. Makanya di jalur Seringin ini kan banjir total di sini. Begitu juga dengan sini. Karena ini tanggul ini belum kita bangun ini. Tanggul ini belum kita bangun, ini juga belum kita bangun. Makanya waktu kejadian 6 Februari airnya masuk dari sini, air laut. Masuk dari sini dan masuk dari sini. Makanya jalur Pantura ini kebanjiran. Tapi begitu kita bangun tanggul di sini, lanjutkan tanggul di sini, dan kita lanjutkan tanggul di sini, ini sudah menjadi sistem yang tertutup semua. Jadi air laut tidak akan bisa masuk lagi. Nah, begitu juga dengan kawasan ini. Ini Sungai Babon, ini Sungai Sayung, ini kan sering kebanjiran di sini nih. Karena kita belum membangun tanggul sama sekali. Nah, tahun ini kami akan bangun tanggul di sini. Bangun tanggul di sini supaya air laut tidak masuk ke sini. Jadi tahun ini yang akan kami kerjakan adalah bikin tanggul di sini, kemudian tanggul ini, dan tanggul ini. Sehingga kawasan ini bisa aman nantinya. Ini aman, dan ini juga semuanya bisa jadi aman semua. Kawasan Terboyo, kemudian Trimulyo di sini ya Pak Eko. Ya. Ini Terboyo. Nah, ya, ini ya. Trimulyo. Tapi yang kami lakukan di samping ini, kita juga harus melakukan normalisasi Sungai Babon ini. Karena tidak mungkin kami sudah bikin tanggul ini kan hanya fungsinya untuk menahan supaya laut tidak masuk ke sini. Tapi begitu datang hujan, ya air hujan kan harus kita buang lagi ke laut. Ya, ini sungai ini harus dinormalisasi. Kalau enggak nanti tanggul sudah kita bangun, air akan masuk melalui Sungai Babon nantinya. Kalau ini tanggul ini tidak kita tinggikan. Jadi memang kawasan ini harus kita bikin semacam sistem tertutup semua, benar-benar tertutup. Tidak ada satupun celah air masuk. Jadi bikin tanggul di sini, kemudian ini juga normalisasi dan bikin tanggul juga Sungai Babon ini. Kita bikin tanggul. Jadi dimensinya kita lebarkan, kemudian kiri kanannya kita tinggikan tanggulnya nanti. Supaya nanti begitu kita bangun tanggul di sini, kemudian air sini bisa kita alirkan ke sini, bisa dibuang ke sini. Sehingga ini kita kasih pompa lagi di sini. Ini harus pakai pompa, ini juga harus pakai pompa nanti. Karena di sini kita bikin tanggul di sini. Jadi air yang ada di sini kita pompa masuk ke laut. Nah, ini adalah program kami dari BBWS atau Ditjen Sumber Daya Air. Nah, kemudian 2017 sudah ada program tanggul laut. Nah, jadi begitu tanggul laut dibangun, tanggul laut, sehingga fungsi tanggul laut kita yang semula ini langsung berhadapan dengan laut, sehingga begitu tanggul laut yang tol dan tol itu dibangun, sehingga tanggul kami ini fungsinya akan berpindah ke sini nantinya. Coba lanjut. Nah ini tanggul laut yang akan dibangun oleh teman-teman kami dari Bina Marga. Sehingga nanti pembatas antara laut dengan daratan adalah tanggul ini nantinya. Jadi bukan tanggul ini lagi. Tanggul ini hanya berfungsi supaya ini bisa kita tampung sebagai kolam retensi nantinya. Jadi tadi saya sampaikan modal utama kita nangani banjir Semarang adalah pertama tanggul, kedua kolam retensi, yang ketiga adalah pompa. Inilah kita fungsikan sebagai kolam penampungan atau kolam retensi. Kemudian dari sinilah kita siapkan pompa, dari pompa ini, dari kolam retensi ini kita pompa ke laut nantinya. Jadi pompanya di sini nanti. Nah, ini detailnya. Jadi nanti pekerjaan kami juga akan diintegrasikan juga dengan tanggul laut yang dibangun oleh teman-teman di Bina Marga. Jadi sehingga tanggul lautnya nanti bergeser dari semula di sini, ini sekarang menjadi sini nantinya. Begitu tanggul laut dan tol dibangun oleh teman-teman Bina Marga, jadi yang tanggul lautnya bergeser dari sini menjadi ke sini. Ini hanya pembatas antara sisi yang kering ini dengan sisi yang ini tadi. Sehingga nanti
posisi ini bisa jadi kering semua nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan mungkin nanti kalau belum masih ada yang perlu dipertanyakan, atau mungkin dari Bina Marga, dari Pak Stanley ada yang perlu ditambahkan, atau Pak Yus, silakan. Ya, makasih Pak Ade yang kami hormati, Kepala Dinas SDA sama Tata Ruang, Kepala Dinas Cipta Karya Bina Marga, Bapak Ade, Kepala BWS. Ya, pada prinsipnya apa yang disampaikan Pak Ade itu sudah mencakup Pak. Tapi mungkin diberikan kesempatan kami menyampaikan program Bina Marga terkait tanggul laut ini Pak. Mungkin saya minta izin Pak Yus bisa mengekspos sedikit Pak terkait sehingga bisa diinformasikan tentang program kami yang juga berintegrasi dengan dari BWS. Demikian Pak Ade, mungkin bisa kesempatan Pak Yus Pak. Ya, baik, terima kasih, silakan Pak Yus. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Menyambung dari apa yang dijelaskan Bapak Kepala Balai BBWS Pemali Juwana, kami dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah dan DIY, betul kami mewakili Pak Stanley dan Pak Kabid Pembangunan dan Pak Kepala Balai yang hadir di sini untuk menjelaskan mengenai program yang akan segera dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng dan DIY, dalam hal ini Ditjen Bina Marga, Kementerian Perjalanan dan Perumahan Rakyat. Jadi tadi apa yang telah disampaikan Pak Kabalai menyambung apa yang disampaikan Pak Kabalai tadi, bahwa memang kondisi yang dialami kita kemarin tanggal 6 Februari ini dan 23 Februari ini dampaknya juga di jalur Pantura kami, Pak. Jalur Pantura kami jalan nasional yang menghubungkan Pantura Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jadi ini yang sangat-sangat menimbulkan macet dan juga kerusakan jalan, Pak, tentunya karena adanya rendaman air. Nah, di sini apa yang sudah kami lakukan di Pantura, memanage air dengan drainase, kemudian juga dengan rigid pavement, peninggian jalan sudah kami lakukan semua, namun air itu masih terendam, sehingga menimbulkan tundaan atau delay dalam lalu lintas traffic. Dan ini tentunya akan merugikan dunia usaha, karena transportasi darat tentunya masih menjadi primadona dalam dunia usaha, terutama di Pantura Jawa Tengah sebagai urat nadi perekonomian di Jawa Tengah tentunya, terutama yang dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Nah, ini untuk itu tanggul laut yang dibangun rencananya oleh Kementerian PUPR ini, Pak, berintegrasi juga dengan nanti tol, berkolaborasi dengan BBWS Pemali Juwana, ini masuk dalam proyek strategis nasional, sesuai dengan Perpres nomor 109 tahun 2020 yang memang ditargetkan selesai di 2024. Mengingat pentingnya pembangunan tol tanggul laut ini. Kemudian juga tol tanggul laut ini sebagai pengembangan sistem jaringan jalan di wilayah pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Jadi yang selama ini jalur Pantura kita itu hanya ada jalan arteri dalam artian jalan nasional yang menghubungkan urat nadi perekonomian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dilengkapi lagi dengan jalan tol. Nah, ini yang sebagai alternatif
jalan arteri untuk memperlancar nantinya urat nadi perekonomian di Jawa Tengah dan daerah sekitarnya. Nah ini nantinya akan seperti di Pantura Jawa Barat yang ada jalan tol Cipali ya, secara paralel sejajar di situ. Nanti pengembangannya tentunya akan ke barat juga ke timur. Jalan tol ini dimulai Tanggul Laut yang melintasi sejajar dengan Pantura Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, tadi yang sudah dijelaskan Pak Kabalai, jadi terintegrasi juga, yaitu untuk menangani permasalahan banjirop yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Demak sementara ini. Nah ini kondisi-kondisi pada saat jalur Pantura, jalan nasional tergenang air, Pak, menimbulkan kemacetan yang luar biasa dan tundaan lalu lintas, tentunya mengakibatkan kerugian dunia usaha. Kemudian manfaat yang didapat nantinya tol Tanggul Laut ini tentunya tadi sesuai dengan apa yang kami jelaskan, meningkatkan kapasitas jalan khususnya di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Kemudian melengkapi jaringan jalan tol yang sudah ada di Provinsi Jawa Tengah yang selama ini melingkar di selatan ya Jawa Tengah, kemudian saat ini nantinya akan dilengkapi di sebelah utara. Kemudian terbangunnya tanggul laut di wilayah utara Kota Semarang untuk mengatasi masalah banjir. Nah ini lokasinya, jadi ada seksi 1, kemudian seksi 2. Seksi 1 itu dari Kaligawe sampai Sayung, kemudian dilanjut seksi 2, Sayung sampai Demak, yang sudah mulai sekarang di seksi 2 ini. Dan memang semuanya berada di daerah utara yang tanahnya tadi tanah aluvial, tanah endapan sedimen yang lunak. Lanjut, Pak. Nah ini gambaran seksi 1 dan seksi 2 tadi lebih jelasnya dari awal proyek di sini Kaligawe, kemudian lanjut ke seksi 2 Sayung sampai Demak. Ini memang ada beberapa kegiatan di sini, pengadaan tanah, kemudian konstruksinya, operasional dan pemeliharaan nanti, dan juga ada kolam retensi di sini. Ini tentunya pengadaan tanah ini dibiayai oleh APBN, kemudian konstruksi di seksi 1 oleh APBN, dan seksi 2-nya investor atau badan usaha jalan tol nantinya akan berinvestasi di sini. Kemudian operasional dan pemeliharaannya nanti full dari badan usaha pelaksana. Kemudian kolam retensi, konstruksi, pemeliharaan bersama pemerintah. Lanjut. Ini aspek pembiayaan dari jalan tol Semarang Demak ya, yang terintegrasi dengan tanggul laut tadi, di mana ada 2 skema pembiayaan, APBN dan PUJT atau badan usaha jalan tol. Dari kami di sini seksi 1 dibangun oleh PUPR sebagai membantu kelayakan dari jalan tol ini. Karena kan secara kelayakan apabila investor di sini menjadi tidak layak. Panjangnya 10,69 km untuk seksi 2, panjangnya 16,31 km. Jadi total panjang tol Semarang Demak nanti adalah 27 km. Lanjut, Pak. Nah, ini beberapa kegiatan konstruksi nanti kaminya. Yang biru ini adalah tanggul laut, Pak. Di mana tanggul laut ini nantinya adalah berupa embankment atau timbunan pasir laut yang setinggi sekitar 5,7 di atas mean sea level atau tinggi rata-rata permukaan air laut. Kemudian yang kuning ini elevated ya, peninggian jembatan Kaligawe, kemudian peninggian jalan arteri di sini yang tujuan untuk menghindari jalan tergenang nanti. Kemudian yang di sini slab on pile, ya, slab on pile, jadi konstruksinya berupa pile yang nanti dasarnya banyak slab.
Kemudian ada juga kegiatan kami yang terakhir itu berupa kolam retensi juga. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Kabalai sebagai kolam penampungan air dengan adanya tanggul laut di sini, sehingga nanti air akan dipompa menuju Kali Babon di sini dari 2 kolam retensi, yaitu kolam retensi Terboyo dan kolam retensi Sribulan, kemudian dibuang ke air laut. Lanjut, Pak. Nah, ini lingkup pekerjaan dari tadi yang paket A, itu peninggian jembatan Kaligawe, kemudian ada elevated structure ya untuk jalan tol seperti di Cikampek, kemudian elevated slab, ini nantinya struktur slab yang akan kami bangun di sana. Lanjut, Pak. Untuk tanggul laut sendiri di paket B itu merupakan pekerjaan memang yang secara skala besar di jalan tol baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Jadi lingkup penanganannya kita perbaiki dulu tanah lunaknya tersebut dengan menggunakan timbunan preloading, menggunakan matras bambu dan penetrated vertical drain, kemudian dilengkapi dengan combi wall. Panjang tanggul lautnya 5,95 km. Kemudian konstruksi revetment atau penahan gelombang lautnya, timbunan batu, geomembran, eject armor, dan seawall. Kondisi perkerasan di atasnya adalah flexible pavement untuk jalan tol tersebut. Jadi bayangan tanggul lautnya merupakan memang di atasnya itu nanti dilewati sebagai jalan tol, di mana konstruksinya PVD dulu, kemudian baru matras bambu nanti di atasnya, baru di preloading dengan timbunan pasir laut. Yang kedua itu ada on-off ramp Terboyo, jembatan Babon, dan jembatan Sayung. Ini ada 3 jenis pekerjaan struktur yang akan melengkapi tanggul laut Semarang-Demak. Kemudian yang ketiga adanya rest area, Pak, nanti di tengah tol nanti. Jadi adanya rest area yang akan sebagai tempat istirahat jalan tol, dan juga nanti mungkin ada sarana-sarana lain untuk melengkapi tempat rest area tersebut. Kemudian yang terakhir gerbang tol yang memang sudah umum dan fasilitas jalan tol lainnya. Next, Pak. Nah, ini yang ketiga, pekerjaan kolam retensi Terboyo dan Sriwulan. Memang pekerjaan yang terbesar itu pekerjaan kolam retensi Terboyo tadi seluas 225 hektar, sedangkan untuk kolam retensi Sriwulan 35 hektar. Pekerjaannya sendiri tipikal antara kolam retensi Terboyo dan kolam retensi Sriwulan. Nanti akan kita perbaiki dulu tanah lunaknya dengan vakum preloading yang diperkuat celucuk bambu. Di sini juga nanti ada pekerjaan PVD dengan panjang 17 meter. Kemudian jenis tanggulnya sheet pile, second pile, panjangnya 20 meter yang diisi urugan material preloading. Kemudian juga ada pekerjaan saluran pembawa Sriwulan yang akan membawa menuju kolam retensi Sriwulan. Nah, ini pekerjaannya adalah berupa tanggul juga, sheet pile CCSP, diisi urugan material preloading. Selain itu, pekerjaan kolam retensi ini dilengkapi juga dengan rumah pompa. Ada 2 rumah pompa di Terboyo maupun Sriwulan dengan jumlah pompa 6 buah, yang 2 buah submersible dengan kapasitas pompa 5 meter kubik per detik dan juga 500 liter per detik yang submersible. Kemudian yang Sriwulan sama, hanya jumlahnya ada 4 buah, yang submersible-nya 2 buah dengan kapasitas pompa yang sama. Lanjut, Pak. Nah, ini layout dari kolam retensi kami yang Terboyo, Pak. Ini nanti rumah pompanya yang di Terboyo di sebelah sini yang berkoneksi dengan Kali Babon. Nah, jadi tanggul lautnya seperti ini, Pak, nanti. Kemudian tadi elevated structure yang jalan tol paket A,
bersambung di tanggul laut sepanjang 5,93 km. Tanggul-tanggul yang dibangun nantinya di sini baik dengan dibangun oleh BBWS dan juga yang tentunya nanti di sebelah sini itu yang Sri Wulan ya, kolam retensi Sri Wulan. Mungkin di next layout ya. Lanjut. Nah, ini yang Sri Wulan. Jadi ini kolam retensi Sri Wulan, rencana rumah pompa Sri Wulannya di sini, kemudian juga saluran pembawa menuju kolam retensi Sri Wulannya ada di sini. Lanjut, Pak. Nah, ini detail saluran pembawa. Lanjut. Ini rencana pekerjaan kami, Pak, memang ditargetkan selesai di 2024. Yang paket 1A tadi, yang peninggian jembatan Kaligawe dan struktur-struktur yang bersambung dengan tanggul laut, itu rencana selesai di 19 Februari 2024. Sedangkan yang tanggul laut memang cukup berat pekerjaannya, jadi ditargetkan selesai di 30 November 2024. Dan untuk paket 1C kolam retensinya ini selesai di 29 April 2024. Jadi masih cukup panjang karena dimulainya rencana di awal Desember 2021 ini. Saat ini masih proses tender atau pelelangan. Ya, lanjut. Nah, mungkin terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran penanganan yang telah melengkapi yang dilakukan oleh BPWS Pemali Juwana. Mungkin demikian Pak Stanley dan Pak pimpinan rapat, kami tempat dan waktu kami kembalikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, siap. Ini tadi informasi detail bagaimana rancangan untuk, kalau bahasa kerennya itu pengelolaan banjir sebenarnya. Kita tuh bukan mengendalikan, pengelolaan itu lebih lebih ke manajemen. Nah, ini teman-teman dari Pak Agung CS ya, karena saya satu-satunya belum kenal. Tadi sebenarnya mengenalkan diri satu-satu. Pak Agung, ini sudah kita share, itu harus dibaca. Tadi adalah sistem utamanya. Nah, tentu ini akan lebih kinerjanya baik, dan itu tadi sampai ada time frame-nya 2024. Nah, kemudian kita 21-24 mau apa sekarang? Paling tidak harus ada kemauan untuk mengurangi risiko bencananya dulu. Nah, itu bagaimana kita bisa kurangi? Ya, kita kolaborasi. Kalau tadi menggantungkan dari yang tadi rencana pemerintah, tentu ada time frame waktunya. Dan saya buka, ini Jakarta sedang bahas juga mengenai tanah musnahnya. Bahkan baru dirancang peraturan menterinya, bahkan nanti menyangkut itu karena menyangkut hak dan ada baru dirancang ke rohakiman, itu nanti ada perpres. Dan itu kita syukuri bersama. Ini adalah kondisi ini adalah pertama di Indonesia. Nah, artinya kita tuh, ini Indonesia lagi pertama ini. Kita sadari sehingga kita berbagi. Yang namanya adil, bagaimana menempatkan hak dan kewajiban. Tidak hanya tanya haknya saja, tetapi kewajibannya tidak pernah kita tengok. Nah, inilah fungsi pada momen kali ini adalah kita berbagi. Ternyata pemerintah itu sudah punya skenario yang sedemikian. Tetapi kapan? Kapan kita kan bisa kita jalan? Permasalahan udah puluhan tahun, Pak. Ini jawabannya baru juga mau rencana selesai 24. Itu kita pahami bersama, apalagi kita sekarang di tengah pandemi. Nah, sehingga inilah membuka wawasan kita bersama bagaimana kita saling memberi dan mengisi supaya lingkungan kita menjadi baik. Saya kira pengantar diskusi kita itu adalah itu. Kemudian tadi adalah secara sistem utamanya yang jauh lebih penting. Kita tahu hidup di daerah flat, beda tingginya terlalu kecil. Kalau itu ditarik langsung, itu mungkin slope-nya ya tetap pendek. Padahal air melakukannya kan
nabrak tonggone Mororono. Nah, itu Anda memberi pemahaman kebersihan drainase itu memberi kontribusi kepada lancarnya sistem utama yang tadi sudah disampaikan. Sehingga kinerja sistem utama itu akan jauh lebih hebat manakala diberi kontribusi kepada micro drainage atau drainase permukiman. Nah, kontribusinya daripada drainase permukiman adalah kontribusi daripada drainase di lingkungan panjenengan di industri. Itu saya kira mengantar. Baik, monggo melewati Pak Agung, ada hal-hal yang perlu di-share atau yang perlu diperjelas supaya kita pemahamannya sama, nanti langkah kita ke depan juga menjadi sama. Ya, sangat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali pemaparannya dari rekan-rekan BPS. Terima sekali Pak Eko Duniata sudah memfasilitasi kami dari rekan-rekan himpunan dan himpunan HRD Jawa Tengah. Kami sendiri datang ke sini juga tidak ada persiapan atau apapun, kita hanya informasi. Jadi teman-teman di sini adalah teman-teman manajer AR yang selama ini ditanya terus sama owner, investor. Jadi kira-kira gimana ke depan kita harus. Nah, dengan adanya komunikasi seperti ini adalah salah satu jembatan kita bisa menginformasikan ke investor kami. Apalagi kami adalah salah satu yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan perusahaan kami, Pak. Jadi nanti kami akan kembali ke perusahaan kami, kita akan berusaha untuk lingkungan kami kita perbaiki drainase, mungkin dengan membuat sumber resapan, membuat penghijauan dan lain sebagainya. Jadi seperti ini yang menurut saya perlu kita kembangkan komunikasi yang lebih baik, Pak. Karena jangan hanya kita sendiri juga merasa investor kita sudah bayar pajak kok dan lain sebagainya ya Pak. Apapun itu kontribusi itu pasti punya hak dan kewajiban. Dan dalam hal ini saya lihat sendiri juga sudah banyak sekali apa yang dilakukan oleh BPS ya. Jadi saling bersinergi, saling berkomunikasi Pak. Selama ini yang kita usahakan untuk kita informasikan ke investor. Jadi semoga yang menjadi hal ini kami pun juga sadar, walaupun pasti ada perasaan ini siap-siap nih 2 tahun depan kita berarti masih fight ya. Kemarin aja kita 1 bulan payout itu aja sudah mungkin berapa miliar ya Pak. Tapi apapun itu namanya perjuangan itu kan harus melewati pengorbanan ya. Jadi ke depan kan semoga dari 2024 bisa ya Pak, bisa selesai tanggung jawabnya, kita juga bisa kering dan investasi yang ada di sini juga tidak baik. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa mengajukan pertanyaan atau memberi surat untuk diri. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, kenal. Mungkin di sini yang saya makan mungkin beliau juga sampai tuliskan kalau Fitra Bolonio ya. Fitra. Bisa kadang ya bisa bagi beliau langsung mungkin kalau ada itu kadang juga ya ada ini ya tambah karena mungkin follow-up-nya yang memang seperti itu terutama yang kemarin di bulan Februari. Kita di Padiraya itu Padiraya 21 tahun. Ya, makanya yang kemarin parah. Tempat kami Padiraya. karyawannya sekitar 700-an orang. Itu kerugian kami ya sekitar hampir 2 juta. Susulan. Dan itu pun dari asuransi belum ada.
Jadi itu yang harus kami tanggung sampai mungkin di saat masih sendiri pun kita bisa tetap kerja karena harus mengejar persoalan juga dan juga supaya kuliah kami tidak pergi. Nah, mungkin ini saya mewakili Anda Fani juga, jadi mungkin saya perkenalkan juga Bu Rina yang kebetulan satu tentang sebelah di kampung jadi perusahaan dari Amerika Belanda. yang Majumawi industri. Ini kalau diundang karena kami sekarang 21 tahun masih sewa Pak. Oh sewa. Kita yang dikelola terus Pak. Ya, dan saat ini kami ya memang berusaha untuk menangani sendiri Pak. Sekalipun kerjasamanya juga paling ini dengan Pak Lurah, cuman ini juga mungkin tadi yang sampah kita juga berusaha juga menanggung sampah. Kita bersihkan, kita ambil setiap kali. Tapi juga tetangga nggak semuanya juga bisa kooperatif. Jadi dia produksi sampah terus, kami yang kuat membersihkan juga Pak. Itu yang baru bisa kita upayakan. Terus untuk penanggulangan, kalau tidak dijadikan satunya sampai 2024. Ya, ini memang harus siap-siap menunjukkan dan itu juga tidak murah, apalagi tiga kali tidak sewa. Itu bukan jadi Pak, jadi suatu waktu juga bisa tidak kita menjaga tempat itu. Jadi itu kemudian terlebih kalau saya concernnya sama dengan anak-anak atau yang dijual orang itu. Saat mereka harus akses ke vaksin juga harus berjuang sekali. Jadi kemarin sempat diangkut juga dengan truk-truk dan tidak bisa akses masuk sama sudah melebihi dari mobil ya. Jadi sudah hanya truk saja yang berani masuk. Dan juga Pak risiko dan pengalaman yang kami terima saat di Februari 2 kali season yang terjadi. Yang terordinasi terakhir ini tidak hanya hujan, tapi hari Minggu kemarin crop mulai kita melakukan pemompaan sendiri di area musim pagi itu dari setengah 2 malam sampai pagi. Karena itu sudah mulai dari bautnya kan juga ya di selokan-selokan yang mulai penuh. Yang itu kami yang unpredictable juga. Kalau mungkin hujan kita agak siap-siap, tapi kalau rob naik langsung, jadi tanpa kita ini ada sinyalnya. Mungkin kita harus aktif lagi untuk kita bertani setelah untuk di daerah dari saya itu. Jadi makin lama sepertinya lokasi kami makin parah Pak. Itu Pak dari saya. Semoga mungkin di lokasi itu yang sekarang ya silakan masuk dan sampai di beda dengan. Terima kasih waktunya. Matur nuwun. Saya kira tadi sudah diungkapkan permasalahan yang tadi kurun waktunya 21 tahun. Luar biasa. Hanya tadi yang saya catat, jangan dibaca bahwa kita tuh 2024. Coba dicermati paparan Pak Ade. Itu kan nanti sistem utamanya yang akan terbangun. Tetapi 2021, Pak Ade maupun BPJN itu mengupayakan, tapi contoh, yaitu menyempurnakan dari sistem dari banjir Kanal Timur sampai Babon dan Babon sampai Sayung sebelum yang tanggul jadi. Artinya membacanya jangan pesimis 2024. Nanti apalagi dikaitkan ini kan masa berakhirnya presiden, kita nggak ada urusannya sana, nggak ada urusannya. Tetapi yang harus kita kritisi, jangan pesimis. Tadi 2021 itu ongoing sudah ada, tersedia anggarannya. Nah justru kita adalah bagaimana mensinergikan tadi. Hitungan secara teori, itu air itu kayak aqua yang dipompa. Tapi praktekkan enggak seperti itu.
ada ban, ada styrofoam, ada bahkan supermarket, apa saja ada di situ. Itu juga menjadi kendala teman-teman di lapangan. Kemarin propeller ada yang rusak karena ada ban bekas ya masuk ya. Padahal ya harus dikei saringan. Nah, itulah. Jadi 2021 itu kemampuan pompa pun akan ditambah. Nah, apakah itu menjamin bahwa nanti permasalahan selesai? Saya nggak ngomong. Itu belum, saya yakin, karena kita menuju transisi kepada sistem yang lebih masif. Nah, tetapi membacanya jangan nanti, wah berarti kalau kasih 2020 berarti kita siap-siap ini sengsorol meneh di 3 tahun, Mbak, gitu. Kita sama-sama tadi 2021. Saya kira itu yang perlu kita share. Nah, kemudian kalau berbicara air, itu harus sistemik. Nggak bisa kita, oh aku selamat nih rumahku, terus ya itu hukum alam yang pindah yang lainnya. Nah, kita tuh sepakat membangun tadi, ada sistem polder, ada tanggul, karena kita kesulitan secara gravitasi, nggak ada pilihan lain, yaitu kita minta bantuan pompa yang bekerja. Kalau kita nggak pompa, nggak bisa, karena kita kesulitan mendrain. Nah, kemudian memanfaatkan informasi, saya kira kita tuh sudah ada linknya Mas ya, coba Pak ya. Itu, nah di linknya, itu kan hasilnya, di alamatnya supaya bisa nah itu bisa di-share di WhatsApp, tinggal supaya Ibu tadi kan, tahu-tahu ada rob nih, padahal kita ada sistem informasinya, prediksinya nanti malam itu bagaimana. Nah itu kan upaya untuk mengurangi risiko pada berdampak. Berarti, nanti malam udah setinggi gini, aku kudu siap ini. Nah, ini udah bisa diakses, dan itu Stamar Semarang, stasiun maritim Semarang, dan itu up to date, bahkan jam sudah ada ini, bisa diakses. Jadi antara prediksi sampai pengamatan manual sampai yang otomatis. Nah, sekaligus ini kita berbagi, membacanya 100, misalkan tertinggi 137, walaupun ini nggak ada keterangannya, nanti kita minta klarifikasi Stamar. Itu min sea levelnya adalah 60. Jadi tidak dibaca ekstrim 137, berarti 137 kurangi 60 dulu. Itu kebayangan kita, berarti nanti pada waktu jam, misalkan contoh ini, pada jam 137 itu jam 9 ya, 9 pagi ya. Nah, selamat pagi, itu berarti saya kurangi 60, kurang lebih 77 cm yang bakalan terjadi. Nah, kita bisa termasuk manajemen trafiknya itu kita pakai ini, berarti nanti mobil-mobil yang kecil supaya tidak terjadi penumpukan tak lewat Onggurawe ben lewat Meranggen. Itu contoh kita memanfaatkan informasi ini, mitigasi ini. Nah, bagaimana kita menyikapi tadi, kan sudah sangat terbantu kalau udah ada ini, nggak usah kita ada yang nunggu nih lautnya wis itu diwaca alat kok. Nah, itulah kita berbagi ini, dan tentu ini adalah menjadi tantangan kita bersama. Yang ingin kami sampaikan, pemerintah tidak tinggal diam, walaupun kurun waktu 21 baru upaya kita bisa terjawab di 2024 nanti. Saya kira itu. Terus kemudian kami mungkin ada hal-hal yang disampaikan Pak Rianung ini karena menyangkut urban drainage. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan dari DPU Kota Semarang supaya kita itu ada kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi kepada membangun sistem yang tadi kita pengelolaan banjir di Kota Semarang. Pak Rianung, monggo Pak, kalau ada yang perlu disampaikan pada forum yang berbahagia ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eko, Pak Kadis, Pak Taru, Pak Ade, BPWS, rekan-rekan semua dari BPJN maupun dari Pak Agung dan tim, dan semua yang mengikuti. Kami ini sangat antusias mengikuti. Kami mengajak tenaga ahli konsultan dan rekan-rekan bidang rektek untuk mendengarkan program-program yang disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di pusat maupun di provinsi. Nah, keparang matur, saya itu bangga sekali ya dengan Pak Ade, dengan Pak Eko, komandan-komandan saya. Sering komunikasi dengan akrab. Apapun permasalahan yang kaitannya dengan banjir,
itu kita sinergi. Kita selesaikan dengan cepat. Kami punya tenaga, punya alat. Dengan Pak Eko yang di lingkungan dan Pak Ade. Jadi silakan saja ke Semarang. Kalau kita berbicara hujan ekstrim pasti dimanapun, ya hanya Semarang itu berdampak. Tapi di kondisi real biasa yang saya sudah bertahun-tahun di Kota Semarang ya baru tahun-tahun kemarin ini yang cukup membuat repot kondisi airnya. Tapi kalau yang tahun-tahun sebelumnya di kondisi yang normal kami bisa mengatasi dengan bersama-sama komandan-komandan yang ada di depan saya untuk menyelesaikan. Jadi Kota Semarang siaplah. Kalau Pak Agung dan tim berinvestasi, kami juga pernah mengalami hal komplain dari Bu Eni yang di sana ada kebocoran. Kami bisa berkomunikasi datangkan alat. Kami selesaikan ini. Dan sekarang ya sudah bisa beraktivitas, kemudian melakukan kegiatan untuk berinvestasi Kota Semarang. Saya matur nuwun sekali di forum ini Pak Eko kemarin sempat menghubungi saya ini. Saya bangga, wah tumben ini saya ini. Senggol-senggol ini. Dan harapannya tetap sehat, tetap semangat untuk Kota Semarang. Dan saya terima kasih. Selamat berpuasa. Selanjutnya kami menunggu program-program selanjutnya dan siap didawi. Matur nuwun kurang lebih. Matur nuwun Mbak Anu, matur nuwun. Ini teman-teman Pak Agung, Bu Heni dan yang lain-lain ini kita berbagi ya, bisa berbagi. Tadi kalau ranah tenis, apa sih kalau ulang 50 itu ibaratnya itu ada suatu data statistik itu ya. Ekstrim itu akan terulang 50 tahun lagi senilai itu. Berarti sejujurnya yang datang tanggal 6 itu adalah selama 50 tahun itu terulang lagi. Tetapi yang harus kita pahami itu kan nilainya. Karena global pengaruh global, nilai itu bisa saja dengan nilai yang sama tidak lagi 50. Bisa saja 25 tahunan. Itu yang harus kita waspadai. Nah, sekaligus sedikit koreksi, mungkin saya salah. Tadi kan menyinggung sumur resapan penghijauan. Kalau penghijauan, oke, di mana Pak? It's okay. Tapi sumur resapan dilihat dulu. Water table-nya aja sudah tinggi, mau dimasukkan kemana? Artinya itu kita harus larikan daerah imbuhan, daerah Tembalang sana yang harus resapan, nanti yang memanfaatkan adalah setelah itu. Soalnya nanti kalau salah mengaplikasikan daerah Terboyo kayak sumur resapan diduduk 15 cm sudah ketemu banyu. Itu jadi kita harus membaca dengan bijak kemudian mengimplementasikan. Yang jauh lebih penting di daerah estuari adalah bagaimana mendrain, karena kita kesulitan drain. Tidak ada lain yaitu kalau kita sudah sepakat sistemnya tertutup, tidak ada jalan lain. Nek kita di tenaga ya diberi sego pecel seret. Kalau enggak ya pasti pakai pompa. Dan itu kita perbanyak dengan pompa. Saya kira itu. Dan permasalahan di sana yang paling berat adalah di Trimulya ya Mas. Jero banget dengan iya. Jadi serangannya itu namanya elevasi air itu kan nggak mengenal tempat dari segala penjuru, dan kita pun kesulitan ini dari mana lewatnya ya. Sudah tak pompa ke ini kok ya tetap wae. Nah, jawabannya tadi sistem tertutup, tapi kita harus disiplin. Kita telat masang pompa, nyalakan pompa saja sudah fatal. Nah, konsepnya Bapak Ibu, pompa itu jangan dibaca mendung atau tidak. Ukurannya adalah elevasi. Nah, ini memberi pelajaran kepada kita semua kalau kepengen mengoperasikan lingkungan jenengan kasih file scale. Oh, nek dhuwure semene kudu pompa kos tak akake. Bukan melihat oh iki mau apa hujan, bukan, telat sudah. Yaitu elevasi. Begitu elevasi sudah ditandai dan itu yang bijak adalah jenengan, manakala oh ini sudah tak diteni iki, nek iki samene kudu wajib tak buang. Nah, kalau buang jenengan kan estafet, jenengan selamat tonggoni. Nah, makanya telah dibuat sistem tadi di mana poldernya yang nanti dikerjakan oleh teman-teman balai besar jalan untuk bisa menampung luwih akeh. Nek luwih akeh lebih oleh buang ya pompane sing kudu gede juga. Dan biaya operasional pompa saya kira tahu semua, mahalnya minta ampun. Nah, tapi itu menjadi pilihan.
seberapapun besarnya kalau itu disongo bareng, saya kira lebih ringan dibanding kalau disongo dhewe. Ya, iki nek wis suwe nek wis suwe nek kuwi. Nggih, saya kira ngaten ini kurang 3 menit. Suatu saat saya bukan menawarkan diri, tapi saya matur Pak Ade, suatu saat kalau ada informasi yang lebih detail atau apapun, kita dengan senang untuk kita bershare dengan tujuan bahwa apabila kita mempunyai tujuan yang sama, mari kita dukung bersama. Ya, saya kira ngaten. Ada lain? Atau berbagi. Oh, kalau gitu besok saya tak tiap Jumat rese-rese. Ya, kan itu juga ide yang bagus. Karena di Padi Raya itu sistemnya itu masih nengetan yang mlebu seringen, nek ngulon mlebu tenggang. Nah, kan gitu. Nah, padahal kita tuh nanti harus membuat sistem yang firm karena tadi kan dibagi sistem tenggangnya 6 kali 2000, 12.000 liter per detik. Yang seringan adalah 5 kali 2000. Itu sudah terpasang segitu aja masih magep-magep. Gitu, Bu. Belum nanti ya. Terus jenengan amati, kalau sungai utamanya elevasinya sudah turun, kenapa masih kempleng-kempleng? Ya kan berarti cekungan ditambah bagaimana cekungan itu menuju sungai utamanya. Nah, kalau itu tidak diberi kontribusi kepada lingkungan, ya kita ya hidup dengan seperti itu. Nah, sehingga memberi pemahaman kita, oh aku ya kudu resikan supaya banyu sing kene nang cepet mlaku di sungai utama. Nah, wis ditampung sungai utama benang dipompa. Kan seperti itu. Oke. Oke. Saya kira ngaten. Oh, nggih, monggo. Oh, ini Trimulyo. Bu Lurahnya ya juga putri ya, Bu. Ah, ya wis. Terima kasih Bapak Ibu untuk satu pertanyaan. Daerah kawasan Trimulyo memang luar biasa ya. Saya mewakili teman-teman dari kawasan Trimulyo. Kawasan masuk Kalimantan kami untuk menanyakan untuk Bapak tadi memberikan untuk selama masa sebelum tanggul itu kan akan ada penambahan utang ya. Yeah. Nah itu untuk daerah Trimulyo juga akan ditambah pompanya atau bagaimana Pak? Atau penanggulangannya spesialnya detailnya seperti apa? Yeah. Khusus daerah kawasan Trimulyo dan yang kawasan industri di area Trimulyo. Terima kasih. Okay. Langsung Mbak Ade atau Mas Yoyo. Pak Eko juga bisa. Pak Anung juga siap nambah pompa. Baik. Trimulyo. Jadi tadi saya kan menyampaikan bahwa BBWS itu sudah melakukan pekerjaan mulai 2016 sampai 2019. Kita bangun tanggul 2 kilo, kemudian 2 buah rumah pompa. Nah, selanjutnya tahun ini kita tetap akan melanjutkan pembangunan tanggul dan penambahan rumah pompa, termasuk pompa juga kita lakukan. Jadi kita bicaranya bukan hanya Trimulyo. Jadi kita bicaranya adalah kawasan ya. Jadi satu kawasan ini yang kita bicarakan. Ya Trimulyo itu kan di sini ya. Nah, jadi walaupun pompa kita tambah, kalau Sungai Babon tidak kita benahi, ya tetap aja sama juga bohong kan? Nah, itu yang kami lakukan. Jadi kami lakukan bangun tanggul ini supaya tidak masuk laut ke sini. Kemudian begitu datang hujan supaya Sungai Babon ini tidak melimpas ke sini, meluap ke sini. Jadi di samping kami bangun tanggul, kami juga melakukan normalisasi Sungai Babon ini, peninggian dan peningkatan. Jadi walaupun pompa ditambah 10 unit, 20 unit, 30 unit, kalau tanggul tidak dibenahi, itu sama juga bohong. Itu sama dengan buang-buang laut itu. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa masalah utama di sini apa? Adalah masalah penurunan muka tanah, land subsidence, yang 7,5 sampai 10 cm setiap tahun. Artinya kalau mau kita tetap bertahan di kawasan ini, ya modal utama kita apa? Tanggul, kolam retensi, dan pompa. Nah, tadi disampaikan pompa kadang-kadang rusak dan sebagainya. Ya, itu yang disampaikan Pak Eko. Ini sampah luar biasa masuk ke sini.
sampah masuk ke pompa kami. Begitu pompa kami rusak, ya udah ini habis semua. Tak berfungsi. Nah, pompa ini apa? Ini pompanya masih barang impor semua. Begitu rusak, spare part-nya inden ke luar negeri dulu. Ya, itu yang kita minta, yang kami himbau juga kepada Pak Wali Kota, bagaimana bisa mengedukasi masyarakat supaya tidak membuang sampah ke kawasan ini. Jangan buang sampah ke kali Seringin ini, supaya pompa kita tidak rusak. Jadi memang tidak bisa semua diandalkan pemerintah. Jadi dunia usaha juga harus terlibat di sini. Masyarakat juga harus terlibat. Jadi jangan semata-mata semua ke pemerintah diandalkan. Hijaunya. Nah, begitu juga dengan ini, pompa. Jadi kondisi kemarin tanggal 6 itu kan kondisi curah hujan itu kategorinya kan sudah ekstrim. Artinya pompa kami itu sudah, kalau ibaratnya manusia itu sudah angkat bendera putih itu. Sudah tidak mampu, sudah tidak punya kekuatan. Karena kejadian ekstrim itu tadi. Nah, sehingga disinilah tadi sampaikan oleh Pak Eko, bagaimana supaya semua bisa berkolaborasi. Jadi dunia usaha juga punya peranan di sini. Bagaimana ikut berkontribusi untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya apa? Kami juga waktu itu butuh pompa-pompa emergensi tambahan. Kemudian kami juga butuh suplai pengadaan BBM. Karena kami semenjak tahun lalu pada tahun lalu juga karena negara kita pandemi, alokasi dana juga potong dan sehingga biaya BBM ini mohon maaf nih Pak Yoyo ini sudah 4 bulan itu sudah berutang 2 miliar ya ke supplier. Iya. Kalau alokasi uang kami tidak turun, ya artinya pompa kami tidak bisa operasi nanti. Nah, disinilah kami minta peranan dunia usaha juga berkontribusi. Karena biaya BBM berapa sih? Kalau kita bandingkan dengan kena banjir ini semua, kerugiannya jauh lebih besar kan? Nah, monggo nanti Pak Agung bisa memfasilitasi dengan dengan perkumpulan Pak Agung supaya kita sama-sama berkolaborasi. Jadi tidak bisa. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 27 tentang penanggulangan bencana, penanganan bencana itu tidak bisa pemerintah, semua stakeholder itu harus terlibat. Pemerintah, dunia usaha, akademis, dan masyarakat itu. Waduh. Tidak bisa semua diandalkan pemerintah. Nah, silakan nanti dikomunikasikan dengan kami. Mungkin dari dunia usaha bisa kontribusi apa. Nah, sehingga tim kami yang bisa memfasilitasi, mengidentifikasi di lapangannya seperti apa penanganan. Karena nanti kalau masing-masing perusahaan menangani masing-masing, itu kadang-kadang bisa-bisa buang laut, Pak. Kenapa? Dilakukan pompa di sini, ternyata ada sistem lain yang terbuka di situ. Nah, kondisi itu kan teman-teman kami yang tahu. Jadi supaya masing-masing itu tidak mubazir melakukan pemompaan masing-masing gitu. Jadi bisa dikoordinir bersama sehingga nanti tim teknis kami bisa mendampingi di lapangan nantinya gitu. Itu banyak kejadian seperti itu. Seperti contoh kejadian tanggal 6 itu di Bandara Ahmad Yani. Itu Bandara Ahmad Yani itu Angkasa Pura itu punya 54 unit pompa. Tapi kok runway-nya masih banjir juga. Padahal kalau kami itu tidak sampai 54 unit itu bisa terselesaikan masalahnya. Tapi kenyataan apa? Ternyata ada titik-titik sumber air yang masuk ke situ. Hal itu yang tidak diketahui oleh teman-teman Angkasa Pura. Ya, tentu kami orang SDA bidang kami yang mengetahui kondisi seperti itu. Nah, jadi memang harus sistem tertutup yang kita siapkan. Jadi monggo nanti kita bisa berkolaborasi Bapak dengan anggota-anggotanya sehingga nanti dengan tim-tim kami juga nantinya. Karena tadi kan baru masif itu adalah 2024. Jadi masih ada 3 tahun lagi kita berhadapan kondisi seperti ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih bersinergi lagi, bisa lebih bagus lagi, sehingga kerugian yang didampak tidak lebih besar seperti yang tahun ini. Mungkin demikian Pak. Ya. Oke, terima kasih. Jadi 2021, ini dua-duanya biar
Di 2021 jelas ada penanganan pompa, tetapi secara teknis kita harus mempertahankan sistem. Tidak mungkin kita, oh ini blok ini sistem tadi, sistem. Tadi sudah diilustrasikan bagaimana kita di runway. Sebenarnya hitungannya 54 itu mampu, tapi harus dilihat leveling keseluruhan. Yang muter itu biasa. Kalau itu rapat semua sebenarnya dipompa selesai. Nggak perlu ada investasi lagi. Nah, itu contoh. Nah, ini sudah diberi tanda-tanda berbuka. Saya kira saya nyuwun ngapunten karena waktu kita harus mengakhiri bersama, tetapi tentu silaturahmi ini tidak hanya cukup di sini, tetapi saya apresiasi bahwa semangat kita sama menghadapi permasalahan. Yuk kita bareng-bareng kita cari solusi bersama, karena pentahelik semua punya keterbatasan, baik akademisi, dunia pengusaha, community, government, mau mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu punya keterbatasan. Apa yang sudah berkembang baik terhadap 4 komponen tadi akan jauh lebih hebat apabila keberhasilan itu disampaikan ke publik melalui media. Saya kira itu yang bisa kita range pertemuan kali ini sungguh luar biasa menurut kami. Saya yang didaulat memandu acara ini tentu banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Bisa kita akhiri bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.